Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan tausiah di Masjid Arafah Duri ini sudah cukup lama, dari mulai susah mengumpulkan jamaah sampai bagaimana caranya supaya jamaah tak datang. Itulah. Alhamdulillah subuh ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala iman, Islam, hidup sehat wal afiat, sehingga kita bisa bersama di tempat yang paling baik, masjid, di bulan yang paling baik, Ramadan, bersama orang yang paling baik, orang beriman. Mudah-mudahan kalau kita istiqamah dalam kebaikan, maka di akhirat pun kita akan bersama dengan orang paling baik, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang paling baik, Jannatul Firdaus. Maka itu semua harapan orang-orang yang beriman, karena di sini hanya sebagai tempat persinggahan sementara panas matahari terik bernaung di bawah pohon kayu yang rindang. Kalau matahari sudah redup, perjalanan pun akan dilanjutkan. Begitulah orang beriman melihat kehidupan. Subuh ini kita akan mengkaji hadis. Apa itu hadis? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulin ucapan, cakap, statement, aw fi'lin perbuatan, aw taqririn pengakuan, diamnya Nabi, aw sifati khalqiyatin pembawaan, sifat, wa khuluqiyatin akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ustadz mengajar, dia sebut kita sedang mengkaji hadis, berarti yang mau dia kaji itu adalah 5. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ustadz yang mengatakan subuh ini kita akan mengkaji tafsir, berarti yang dia maksud adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, makna kosakatanya, kesesuaian antara ayat, apa asbabun nuzulnya, bagaimana cerita kronologis turunnya ayat ini, namanya asbabun nuzul. Lalu kemudian ayat ini apakah turun di Makkah atau Madinah, sebelum hijrah atau setelah hijrah. Lalu kemudian ayat ini mengandung ayat hukum atau akidah atau akhlak, namanya tafsir. Tafsir yang paling kecil, hampir sama banyak tafsirnya dengan ayatnya, namanya tafsir Jalalain. Jalalain, jangan salah sebut. Kalian belajar tafsir apa? Jalan lain. Jalalain, 2 jalal, karena yang menulisnya 2 Imam Jalal. Yang paling tua namanya Jalaluddin Al-Mahalli, Jalal yang kedua namanya Jalaluddin As-Suyuti. 15 juz, 15 juz. Akhirnya berkumpul 2 imam, Jalalain, yang dikaji di pesantren-pesantren. Oh, saya sudah khatam Jalalain Pak Ustadz, saya mau naik lagi ke atas. Syarahnya, penjelasannya Imam As-Sawi namanya. Oh, saya mau lebih tinggi lagi Pak Ustadz, saya mau tahu asbabun nuzulnya, riwayat-riwayatnya. Tafsir Al-Quranil Azim, nama imamnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, populer dengan nama tafsir Ibnu Katsir. Oh, saya lebih mau panjang sanad-sanadnya, karena dalam tafsir Ibnu Katsir sanadnya dipotong. Tafsir yang paling tua ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 juz, semeter panjangnya. Baru menengoknya aja udah tertidur kita. Dulu ketika saya belajar di sekolah, di pondok, di pesantren, membawa 2-3 tafsir, Masya Allah, tabarakallah, merasa sudah hebat, besar, karena tafsirnya tebal. Begitu sampai di Mesir, ditunjuk orang, ini tafsir. Apa nama tafsirnya? Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Panjangnya, rupanya yang kita baca itu belum ada apa-apanya. Belajar ini sama seperti kita berjalan di tepi pantai. Kalau kita berjalan di tepi pantai, pertama kali berjalan tenggelam sampai mata kaki, kita masih merasa tinggi, laut rendah.
Makin jauh berjalan mulai tenggelam sampai ke pinggang. Kita masih merasa tinggi, laut masih rendah. Makin jauh berjalan ke tengah mulai sampai ke leher. Kita masih merasa tinggi, laut rendah. Lama-lama tenggelam. Orang makin belajar makin tak tahu. Orang makin belajar makin tak berilmu. Orang makin belajar makin dia tak mengerti. Maka di saat itulah orang akan menundukkan dirinya. Kenapa? Karena ternyata ilmu Allah itu luas dan kita tak ada apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu tengok saya sombong, angkuh, itu berarti ilmunya masih mata kaki lagi. Kajian kita subuh ini adalah fikih. Oh, hadis kami dah paham, tafsir kami dah paham. Kajian fikih. Fikih berarti mengkaji tentang hukum halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad. Fikih. Fikih ini banyak. Ada fikih ibadah, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih umrah, fikih haji. Ada namanya fikih muamalah, fikih jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai. Ada namanya fikih siasah, politik, bagaimana cara mengangkat pemimpin, bagaimana kewajiban pemimpin. Ada satu kitab khusus ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah, namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam tentang kesultanan. Kita dulu sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita dipimpin oleh Sultan. Sultan terakhir kita adalah Sultan Syarif Kasim, yang diabadikan sebagai 3. Pertama nama kampus, UIN Suska. Yang kedua sebagai nama jalan, Jalan Sultan Syarif Kasim. Yang ketiga sebagai nama airport, Sultan Syarif Kasim II. Ladies and gentlemen, all our passenger. Tak lama lagi pesawat kita akan mendarat di Sultan Syarif Kasim II Airport. Sebagai orang Riau bangga kita. Ada datang orang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, dari Jawa. Itu airport kami itu Sultan Syarif Kasim. Dulu bukan itu namanya. Itu diresmikan sebagai airport Sultan Syarif Kasim pada masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Saya merasa bangga, kata Gus Dur. Airport ini memang sudah sesuai, namanya Sultan Syarif Kasim. Masuk nama airport seperti nama pangkalan becak. Dulu itu namanya airport Simpang 3, macam pangkalan becak, kata Gus Dur. Itu namanya fikih. Hadis sudah, tafsir sudah, fikih sudah. Ulama mengatakan ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah. Bagaimana ceritanya bisa hukum itu mengatakan ini halal, ini haram? Bahkan dalam satu ibadah, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunat muakkad. Mana contohnya? Kurban. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu wajib. Menurut mazhab Syafi'i, kurban itu sunat muakkad. Ibadahnya satu. Kenapa bisa ulama ikhtilaf menetapkan hukumnya? Kata Imam Hanafi, pokoknya kurban itu wajib. Kenapa kurban itu wajib? Karena Nabi tak pernah meninggalkan kurban tiap tahun. Bahkan Nabi ketika dia berkurban mau haji, maka Nabi menyembelih 63 ekor. 37 ekor dikasihnya pisau kepada Sayyidina Ali. Teruskan Ali. 63 ekor tambah 37 ekor, 100 ekor. Itu menunjukkan kurban itu wajib karena Nabi tiap tahun berkurban. Seandainya tak wajib, pasti tak ditinggalkan Nabi. Kata mazhab Hanafi, berkurban itu wajib. Sedangkan kata mazhab Syafi'i, berkurban tak wajib. Kenapa tak wajib? Karena ada hadis mengatakan salasun hunna alayya faraidu. Ada 3 perkara yang bagiku wajib, walakum tatawwu', tapi bagi kamu tak wajib, hanya sunat saja. Perbedaan ulama kenapa satu ibadah hukumnya berbeda? Ilmu mengkaji itu namanya usul fiqh. Usul, dasar fikih untuk mengatakan ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini rukun, ini syarat. Rukun salat ada 13. Mana pernah Nabi mengajarkan rukun salat 13? Siapa yang menetapkan rukun salat 13? Mazhab Syafi'i. Dari mana dia bisa menetapkan rukun salat ada 13? Ada ilmu yang bisa mengkodok, itu namanya ilmu fikih. Dari mana menetapkan dasar hukum suatu perkara? Pergi kita ke hutan, jumpa binatang, mulutnya macam mulut kambing, kukunya macam kuku harimau. Apa hukumnya? Tak ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kalau kamu jumpa binatang mulutnya mulut kambing, kukunya kuku harimau, hukumnya ini. Mana ada? Jadi bagaimana menetapkannya? Menetapkannya berdasarkan ilmu usul fiqh. Menetapkan ilmu usul fiqh ada 10 dasar pengambilan hukum dalam Islam. Quran, tak ada dalam Quran, hadis. Tak ada dalam hadis, ijma'. Tak ada dalam ijma', qiyas.
Tak ada dalam qiyas. Syarut man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 2 SKS, 16 tatap muka. Potong mid semester, akhir semester, pertemuan awal. Dulu begitu kalau saya mengajar. Pertemuan kita 16 tatap muka. Potong pertemuan pertama, perkenalan, pembagian tugas, potong mid semester, potong semester. Kalian nih mahasiswa-mahasiswa, kami belajar 4 tahun, 7 tahun, di pondok 7 tahun, ke Mesir 4 tahun, pergi ke Sudan, pergi ke Maroko. Kalian mau belajar pula 16 tatap muka. Sekarang apa kata mahasiswa? Masih syukur kami dulu Pak Ustadz, tatap muka. Sekarang tak berjumpa lagi. Apa namanya? Online. Dunia ini makin hari makin hilanglah ilmu. Begitu cara Allah mencabut ilmu, sehingga yang tersisa hanyalah kejahilan dan kebodohan. Maka kalau masjid masih ada pengajian, alhamdulillah. Kalau radio masih ada pengajian, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami mau ambil ceramah Ustaz dari YouTube. Mau kalian buat di mana? Mau kami siarkan di radio. Bagus, silakan. Tapi jangan ada iklan. Karena kalau ada iklan berarti kalian ambil duit di situ. Untuk dakwah maka silakan. Nah, ini penting supaya Ustadz fokus mengajar. Kajian kita subuh ini adalah tentang hadis, jelas. Kajian kita tentang tafsir, jelas. Kajian kita tentang fikih, jelas. Kajian kita tentang usul fikih, jelas. Kajian kita tentang menghaluskan hati, melembutkan jiwa, bagaimana berakhlakul karimah. Oh, berarti kajiannya adalah akhlak. Tidak ada kitab yang lebih hebat mengkaji tentang akhlak selain kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nama kitabnya Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Datanglah ulama Melayu. Kalau dibacakan kitab Arab ini kepada orang Melayu tak paham. Asik mengkaji bahasa Arabnya sampai mengantuk, orang susah. Maka datang ulama Melayu ini, ditulisnya lah Ihya Ulumiddin tadi dalam bahasa Melayu. Nama kitabnya Sairus Salikin. Sairus Salikin itu diambil dari Ihya Ulumiddin. Sairus Salikin itu yang masih dibaca di negeri-negeri Melayu. Dari mulai semenanjung Melayu, Kelantan, sampai ke kerajaan Melayu di Pulau Kalimantan, sampailah Melayu di Sumatera, mengkaji kitab Sairus Salikin. Yang menulisnya ulama asli orang Melayu, belajar di Masjidil Haram. Namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Falimbani karena dia datang dari Palembang. Tarekatnya Sammaniyah. Dia murid langsung dari Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Satu kapal laut sama-sama balik dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis kitab juga dalam bahasa Melayu tapi fikih. Nama kitabnya Sabilal Muhtadin, Syarah Siratal Mustaqim. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari balik ke Kalimantan Barat, saya ziarah ke makamnya. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani balik ke Palembang. Saya tak sempat berziarah ke makamnya karena makamnya tak ada di Palembang. Sebagian mengatakan ada di Palembang karena beliau mati syahid. Beliau mendengar bahwa kerajaan Melayu di Kedah diserang oleh Siam. Kita kalau sudah Siam itu pasti ngeri. Kapak Siam. Ayam yang suka belaga, ayam Siam. Jambu agak besar sedikit, jambu Siam. Ikan laga, ikan Siam. Siam itu di mana? Thailand. Thailand itulah Siam. Ketika Thailand menjajah Patani, orang Patani itu bercerita ke saya, tulang kaki umat Islam itu dimasukkan rotan sebesar kelingking ini ke dalam. Tulang kaki. Yang mana tulang kaki itu Pak Ustaz? Ini tulang kaki. Dimasukkan rotan sebesar kelingking ke dalam tulang kaki ini, diikat kaki orang Melayu ini buat orang Siam. Saking sadisnya Siam. Beberapa ceramah saya tentang penjajahan Thailand di Patani dikritik. Maka saya tak bisa masuk Thailand. Saya berapa kali diundang ceramah Thailand tak bisa masuk. Kata mereka ceramah saya provokatif. Memang betul terjajah. Maka di WA lah saya supaya jangan lagi cerita tentang Thailand, tentang umat Islam Patani terjajah. Saya tak berhenti sampai sekarang saya ceramah. Yang penting saya tak masuk. Kalau masuk baru dia tangkap. Takkan ditangkapnya di duri kan? Mendengar umat Islam terjajah, diserang oleh Siam, menyerang dia ke kerajaan Kedah, maka Syekh Abdul Somad Al-Falimbani pergi dari Palembang dengan kapal laut menuju Kedah, berperang jihad fisabilillah.
Ini menunjukkan bahwa orang tasawuf bukan sekedar memetik tasbih dalam kelambu. Banyak orang sekarang mengaji, apa kau ikut tasawuf? Tasawuf itu cuma memetik tasbih dalam kelambu. Dia memetik tasbih dalam kelambu itu untuk menanamkan dalam hati mutu qabla anta mutu. Kau mati sebelum mati. Kenapa orang bersuluk tarekat Naqsabandiyah? Mutu qabla anta mutu. Mati sebelum mati. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kenapa orang bersuluk itu dalam kelambu? Dijawab sama Tengku Zulkarnain, karena banyak nyamuk. Dia jawab simpel, orang bersuluk dalam kelambu supaya dia merasakan di dalam liang lahat. Kelambu itu peta 4, muka tanah, belakang tanah, kanan tanah, kiri tanah, atas tanah. Duduk berzikir Allah Allah, merasakan mati sesudah mati. Kalau dia sudah bersuluk, tak takut dia mati. Kalau sudah bersuluk takut mati, belum putus kajinya lagi. Maka sesudah bersuluk itu tak takut mati, terdengar ada suara perang jihad fisabilillah, maka terbang dia ke sana untuk jihad fisabilillah. Ulama tasawuf melawan penjajahan tarekat Sanusiyah di Libya, melawan penjajahan dari Mussolini yang menjajah Libya. Itulah dia negeri seberang Libya ke atas yang disebut dengan Italia. Tarekat Naqsabandiyah melawan penjajahan Belanda. Ada seorang ulama besar dari Sulawesi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Al-Makassari, Makassar, orang Makassar, ditangkap sama Belanda, dibuang ke Ceylon, Sri Lanka. Sampai di Ceylon dia berdakwah, masuk Islam orang Ceylon, bersahadat. Lalu kemudian orang Ceylon risau, mengadu ke Belanda. Ini kalian buang-buang dari Makassar, bukannya dia stres. Dicampakkan lagi ke Cape Town. Sampai di Cape Town, masuk Islam pula orang Cape Town. Maka ketika bangkit seorang presiden Nelson Mandela jadi presiden Afrika Selatan, diangkatnya lah sebagai salah seorang pahlawan dan diberikannya kehormatan penghargaan. Syekh Yusuf Makassar dijadikan sebagai salah seorang tokoh, diberikan penghargaan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan. Siapa Syekh Yusuf Makassar? Syekh Yusuf Al-Makassari belajar akhlak tasawuf, berguru kepada orang Aceh bernama Syekh Abdul Raub As-Singkili. Singkili Aceh Singkel. Ketika datang tsunami, hancur gedung, hancur kantor, hancur rumah orang. Batu nisan Syekh Abdul Raub As-Singkili tak bergerak dari makamnya, membelah air itu Pak Ustadz ketika lewat di makam. Orang punya karamah wali Allah, sudah mati pun dijaga Allah kuburnya. Orang hidup, rumahnya pun ditumbangkan Allah SWT. Ala inna awliya Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak lagi ada rasa takut dalam hatinya, takutnya sudah habis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah setengah jam saya bicara, belum masuk ke pengajian lagi, baru muqaddimah. Adapun hadis yang akan kita kaji subuh ini, dah ada kajian hadis, ada kajian tafsir, ada kajian fikih, ada usul fikih, ada akhlak, ada sejarah. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini adalah disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau ada ustadz mengatakan ada tuh dalam hadis, dalam kitab apa? Ada tuh dalam hadis, dalam kitab apa? Hadis yang kita kaji subuh ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Bukhari artinya Bukhara. Bukhari bukan nama orang. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Singkel, As-Singkili. Orang Palembang, Al-Palembani. Orang Makassar, Al-Makassari. Orang Duri, nanti payah, memang dah di ujung. Ad-Duri. Al-Bukhari bukan nama orang, itu nama kampung. Al-Bukhara, Bukhara itu sekarang Uzbekistan. Karena dia orang Bukhara dipanggil Imam Al-Bukhari. Nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah ni atuk dia yang kelima mu'allab masuk Islam, orang Persia. Jadi kalau ada orang mengatakan aku ni tak paham hadis ni karena aku bukan Arab, aku mu'allab,
semu'allab-mu'allabnya kita. Saya ini mu'allab juga, atuk-atuk moyang saya, tapi tak tahu saya entah atuk yang keberapa masuk Islam. Artinya apa? Orang Melayu nenek moyangnya udah Islam. Imam Bukhari itu masih tahu dia atuknya yang keberapa mu'allab baru masuk Islam. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah masuk Islam. Imam Al-Bukhari belajar hadis, pergilah dia ke Makkah Al-Mukarramah, dari Uzbekistan pergi ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, dari Madinah pergi ke Syam. Syam itu sekarang 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Dari negeri Syam pergi dia ke Mesir, menyeberang Laut Merah. Dari Mesir dia balik lagi. Perjalanan selama 16 tahun mencari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selama 16 tahun itu apa yang didapatnya? 600.000 hadis bersarang di kepalanya. Dari 600.000 hadis itu diseleksinya, ternyata yang 300.000 itu hadis dhaif, hadis maudhu, segala macam hadis. Hadis palsu pun ada. Ada hadis palsu Pak Ustaz? Ada. Siapa yang membuat hadis palsu? Macam-macam. Kasih kami contohnya Pak Ustaz. Al-Bazinjan Syifa'un min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit. Siapa yang membuatnya? Tukang jual terong, biar terongnya laku. Diteliti oleh para ulama. Imam Bukhari menyeleksi hadis, saking banyaknya hadis palsu, maka dia buatkan 5 kriteria hadis sahih. Pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, riwayatnya adil. Yang ketiga, riwayatnya dhabit. Yang keempat, tak boleh ada syaz. Yang kelima, tak boleh ada illat. Apa itu Pak Ustaz sanad? Sanad adalah silsilah mata rantai periwayatan. Imam Bukhari meriwayatkan dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh putus. Kalau putus di atas, namanya hadis mursal. Kalau putus di bawah, namanya hadis mu'allaq. Kalau putus berturut-turut, namanya hadis mu'dhal. Kalau putus tidak di atas, tidak di bawah, tidak berturut, namanya hadis munqati. 2 SKS juga, 16 tatap muka. Saya dosennya 10 tahun. Habis itu keluar dari PNS, tak ngajar lagi. Tidak mengajar di UIN. Jadi Ustaz ngajar sekarang, ngajar dari tanggal 1 sampai 24 semalam baru habis 2 mata kuliah. Di mana? Universitas Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam. Sangka orang awak Ustaz ecek-ecek. Sanadnya bersambung, periwayatnya mesti adil. Apa itu adil? Periwayat itu tidak melakukan dosa besar dan tidak pula melakukan dosa kecil. Adil namanya. Dhabit. Dhabit itu artinya apa? Ingatannya kuat. Aku berjumpa sama 70 orang di masjid ini, kata Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, guru Imam Syafi'i. Aku berjumpa 70 orang di masjid ini. Kalau berdoa 1 orang saja turun hujan. Sakingkan makbulnya doanya, sakingkan banyaknya ibadahnya. Jumpaku 70 orang di Masjid Nabawi ini, kalau berdoa 1 orang saja turun hujan. Tapi aku tak mengambil hadis dari mereka. Kenapa tak kau ambil hadis dari mereka? Karena ingatannya tak kuat. Kan macam sekarang, pakai jubah, pakai baju koko, silakan ceramah. Di Malaysia tak bisa begitu, mesti ada tauliyah, mesti ada surat izin dari sultan. Sultan menitahkan kepada mufti, mufti menseleksi siapa saja yang mau berceramah. Saya ceramah ke Selangor, maka mufti Selangor mengeluarkan ini nama Abdul Somad boleh ceramah di Selangor. Pas mau ceramah ke Terengganu, ternyata fatwa mufti Selangor tak bisa dipakai di Terengganu. Terengganu mesti mengeluarkan juga. Ini untuk menjaga supaya umat berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah, supaya jangan sampai orang datang ke duri apa aja yang mau dicakapkan, apapun mazhabnya, apapun alirannya, yang penting dia berjanggut bisa berceramah. Kalau cuma modal janggut berceramah, esok kambing berceramah. Mohon maaf bapak yang berjanggut yang tersinggung. Itu maka dikasih masker nih biar tak nampak apa berjanggut atau tidak. Tidak boleh ada syaz, tak boleh riwayat dia bertentangan dengan riwayat orang yang lebih kuat. Mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. Tak boleh ada illat, sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab kecil saja yang merubah menyebabkan hadis itu menjadi rusak. Sampai begitulah ulama menyeleksi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terkumpullah 7.275 hadis dalam Sahih Al-Bukhari.
Imam Bukhari punya murid namanya Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Itulah dia Imam Muslim. Nama anak kau siapa? Bukhari Muslim. Bukhari satu, Muslim satu. Kalau nak ngasih nama anak, ambillah satu-satu. Aku mau dua-duanya. Bukhari Muslim. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. 6 kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah Mu'tabarah yang terpercaya. Cara mudah mengingatnya, 2 jempol 4 jari. 2 jempol Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang 4 awal Abu, ujung Ibnu. Awal Abu, ujung Ibnu. Abu Daud, Ibnu Majah. Yang pertengahan Nasai dan Tirmizi. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Oh, kalau begitu cuma 6 kitab hadis saja Pak Ustaz. Ada Muwatta Malik, ada Musnad Darimi, ada Musnad Ahmad bin Hanbal, ada Musannaf Ibni Abi Syaibah. Berapa kitab hadis nih Pak Ustaz? Ratusan kitab hadis. Setelah diseleksi ulama, itu yang disebut dengan Kutubut Tis'ah, 9 kitab. Setelah seleksi ulama, tinggallah lagi dia kitab Kutubus Sittah, 6 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Jadi hadis yang Ustaz kaji subuh ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah derajat yang paling tinggi. Ada istilah khusus namanya muttafaqun alaih. Kalau jumpa nama kitab, ada istilah di ujung dalam kurung, hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Ini ada buku ya. Apa kata dia? Muttafaqun alaih. Apa artinya itu ya? Dari ayah kecil memang udah itu namanya. So aku tanya lagi. Muttafaqun alaih itu nak. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Muttafaqun artinya disepakati, alaih atasnya. Disepakati atasnya maksudnya sepakat Imam Bukhari memuat hadis itu dalam kitabnya, sepakat pula Imam Muslim memuat hadis itu dalam kitabnya. Namanya muttafaqun alaih. Kalau ingat jelaskan, kalau tak ingat suruh aja dia nonton video Ustaz Abdul Somad, biar ditontonnya dari awal sampai akhir. Siapa periwayat hadisnya? Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Yang meriwayatkan hadis itu sahabat Nabi, karena dia yang berjumpa dengan Nabi, berkawan dengan Nabi, menengok Nabi, mendengar Nabi bercakap. Siapakah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini? Ketika Nabi sampai pindah dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Munawwarah. Sampai di kota Al-Madinah, datanglah orang mengasih onta, datang orang mengasih tanah, datang orang mengasih kambing. Datang seorang perempuan, aku tak kaya macam mereka mengasih tanahnya, aku tak kaya macam mereka mengasih ontanya. Yang kukasih untuk engkau inilah anak kecil umur 10 tahun. Nama omak-omak yang mengasih anak ke Nabi tadi namanya Ummu Sulaim. Nama anak umur 10 tahun yang dikasihkan ke Nabi tadi namanya Anas bin Malik. Itulah maka banyak orang di Riau ini kasih nama Anas. Di Indonesia ini Anas macam-macam. Tak saya sebut Anas, nanti teringat awak atuk. Maka Anas bin Malik ini kata umaknya Ummu Sulaim, aku tak bisa ngasih apa-apa ya Rasulullah. Inilah anakku untuk membawakan selop engkau, untuk menyiapkan air sembahyang, untuk membawakan sejadah, untuk membangunkan malam. Tidurlah Anas bin Malik di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan Nabi lah Anas bin Malik, doa yang masyhur untuk anak-anak. Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Makanya saya kalau ada omak-omak, ibu-ibu, bapak-bapak membawa anak, Ustaz Somad, ini anak aku, tolong doakan Pak Ustaz. Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu, banyakkan anaknya, banyakkan rezekinya. Doa Nabi untuk Anas bin Malik, ku doakan pula doa itu kepada anak ini. Aktsir amwalahu, banyakkan hartanya, wa amwalahu, banyakkan anaknya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Udah awak doakan banyak anak, berkabeh pula bini dia. Indonesia dianggap paling berhasil untuk mengentaskan pertumbuhan. Sekarang baru kebingungan. Setelah datang banyak-banyak imigran dari Tiongkok berpesawat-pesawat, barulah kita sadar kekeliruan kita, bahwa kita disegani orang takut sama kita kalau kita banyak. Sekarang kita sedang krisis. Ternyata penduduk mereka 1 miliar.
Kita merasa sudah banyak betul dulu. Indonesia berhasil untuk menekan pertumbuhan masyarakat. Sekarang baru dia tahu bahwa kita sebetulnya tidak banyak. Jadi bapak-bapak, perbanyaklah anak-anak cucu. Malam kan bisa. Lo tanya puasa. Allahumma aksir amalahu, banyakkan anaknya, wa auladahu, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Dikabulkan Allah doa untuk Anas bin Malik. Dihitung anak cucu Anas bin Malik waktu dia meninggal lebih 100 orang. Anak sama cucunya, anak cucu dihitung lebih 100 orang. Banyakkan hartanya. Dia punya kebun, orang lain kebun panen setahun sekali. Anas bin Malik kebunnya panen setahun 2 kali. Dan Anas bin Malik sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah. Basrah Irak, bukan Kuansing. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah adalah Anas bin Malik tahun 93-94 Hijrah. Artinya apa? Umurnya panjang, anaknya banyak, hartanya banyak, ilmunya banyak. Di antara 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis 7 orang di antara sahabat Nabi, di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat dia inilah yang kita kaji subuh ini. Belum juga lagi masuk hadisnya Pak Ustaz. Belum. Inilah yang tak bisa dijelaskan waktu tablik akbar. Tablik akbar tak bisa, karena tablik akbar itu tak bisa kita mengaji fokus. Itu maka saya suka pengajian itu, kalau saya pergi ke satu tempat pengajian itu dibuat 3. Untuk tablik akbar malam, show. Dia tak usah terlalu serius. Tapi mesti ada kajian subuh. Kajian subuh itu serius. Kalau ada nampak jamaah yang menunduk, itu saking seriusnya lah itu. Hadisnya dari mana? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nama sahabat Nabi yang meriwayatkannya siapa? Anas bin Malik. Sekarang baru kita masuk ke isi hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Salasun, ada 3 orang. Man kunna fihi wajada halawatal iman." Siapa yang mendapatkan yang 3 ini, ada 3 perkara, ada 3 urusan, ada 3 poin. Siapa yang merasakan 3 ini dalam dirinya, wajada halawatal iman, dia sudah merasakan manisnya iman. Sama macam buah-buahan. Kalau kita makan pertama kali tak terasa manis, makan lama baru terasa manis. Kopi pun begitu juga. Kopi orang baru coba-coba pertama pahit, tapi kalau sudah lama-lama hidup ini terasa tak indah kalau tak ada kopi. Saya sampai sekarang kalau dikasih kopi belum dapat saya lagi manisnya kopi itu. Ustaz, minum kopi pakai gula? Pakai, saya bilang. Kenapa? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tapi orang pecandu kopi, dia minum kopi tak pakai gula. Diundang saya ke kantor gubernur Jawa Barat dulu, masa gubernur yang lama dulu. Kopi terbaik di Indonesia, juara musabaqah kopi internasional dari Jawa Barat, Ustaz Somad. Bibitnya diteliti, bijinya diteliti, tanahnya diteliti, kami menang juara. Kang Aher kasihnya lah kopi. Cara minumnya gini Pak Ustaz, dekatkan ke bibir, diseruput Pak Ustaz. Apalah seruput, rupanya bunyi. Jangan langsung telan Pak Ustaz, tahan sedikit, rasakan manisnya. Habis itu baru telan. Gimana Pak Ustaz? Pahit kan saya. Kalau untuk merasakan manisnya kopi aja perlu bertahun-tahun. Kalau untuk merasakan manisnya buah-buahan aja perlu dicoba berkali-kali. Apalagi merasakan manisnya iman. Maka 3 ini untuk mengukur standar apakah kita sudah merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Nabi Muhammad, bukan menurut survei, tapi menurut Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Lebih mencintai Allah dan Rasulullah daripada yang lain-lain. Lebih mencintai Allah dari hartanya, lebih mencintai Allah daripada anak cucunya, lebih mencintai Allah daripada dirinya sendiri. Barulah dia akan merasakan manisnya iman. Sekarang kalau dihina Allah, dihina Rasulullah, dia diam saja. Dihina Allah, dihina Rasulullah, dia diam saja. Pas ditanya, kenapa tak kau bela Allah dihina? Allah tak perlu dibela.
Nanti kalau ada kawan bapak, tetangga bapak, sahabat bapak mengatakan Allah dan Rasulullah tak perlu dibela, ambil batu. Masih ingat dulu waktu kita kecil kawan kita ngambil batu. Ini ayah kau, ini ayah aku. Itu pijak-pijak. Ini ayah kau. Kenapa kita marah? Kenapa kita mengamuk? Kita mengamuk bukan karena batu ini. Kita mengamuk karena ini adalah simbol kehormatan dan kita sayang kepada ayah omak kita. Kenapa ketika ayahmu diinjak, batu diinjak, kau marah? Tapi kenapa ketika Tuhanmu diinjak, yang kau sembah dihina, dan Nabi dilecehkan, kau diam? Siapa yang tidak marah ketika Allah dihina, Nabi dihina? Siapa yang tidak mengamuk ketika Islam direndahkan? Gantilah pakaiannya dengan kain kapan. Bukan kata saya, kata Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka itu orangnya lembut, tak ada dendam dalam hatinya. Berapa kali dia dilecehkan, dicaci maki, sumpah serapah, tak dendam dia. Tapi ketika agama Allah dilecehkan, itu ungkapan Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tanamkan cinta ini kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mencintai Allah? Ajarkan Allah melalui ayat Quran. Namanya siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhu sinatu wala naum. Kalau dia kuasa, kalau dia kaya, mana saja yang punya dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong kalau dia tak izin? Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tahu tak dia apa yang berbisik-bisik dalam hatiku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Seluas apa kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah bagi dia mengasih makan cacing-cacing dalam tanah? Susahkah bagi dia mengasih makan burung di atas awan? Sulitkah bagi dia mengatur hidup ikan dalam lautan samudera yang dalam gelap? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebatkah dia? Tinggikah dia? Besarkah dia? Wa huwal aliyul azim. Ayat kursi tauhid mengenalkan Allah kepada anak-anak kita dengan simple sederhana. Tapi kalau mau serius, kajian kita malam ini adalah kajian akidah, sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Dinyanyikan supaya mudah dia mengingatnya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Terdengar sayup-sayup suara, karena dengan irama menyanyi anak-anak mudah ingat. Mengenal Allah dengan mengkaji sifat 20, sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz, sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, sifat jaiz, maka lengkap semuanya, namanya sifat 50. Jadi mulailah kita mengkaji yang lebih fokus supaya ceramahnya tidak ngalor ngidur, pergi ke sana kemari tak tentu arah. Keluar dari pengajian ditanya orang, apa isi pengajian tadi? Entah tak apa-apa aja gitu. Kenapa kau duduk dalam? Payah aku keluar tersopi. Terkunci tadi. Payah keluar masjid. Ini semua adalah supaya meningkatkan kualitas pengajian. Maka saya jelaskan subuh ini tidak hanya sekedar mengaji, tapi bagaimana metode kita belajar mengaji yang tidak dulu pernah kita dapatkan di sekolah. Masa muda kita dulu tidak sempat mondok, maka sekarang manfaatkan pengajian-pengajian masjid bersilabus. Apalagi kita di Duri ini ada Ikatan Dai Mubaligh Kota Duri. Nah, maka supaya berkualitas. Sifat yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya Rasulullah, aku lebih cinta engkau daripada anakku, aku lebih cinta engkau daripada biniku, aku lebih cinta engkau daripada hartaku. Kata Umar bin Khattab, illa min nafsi. Tapi kalau dibandingkan diriku, aku lebih cinta diriku daripada engkau. La, imanmu belum sempurna wahai Umar. Iman kau belum sempurna wahai Umar. Lalu apa kata Umar?
Kalau begitu aku lebih cinta engkau daripada diriku. Kalau ada orang mau membunuh, maka aku katakan habisi nyawaku demi Muhammad SAW agar supaya dia hidup. Lalu apa kata Nabi? Al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang barulah iman engkau betul-betul sempurna, lebih mau memilih Allah dan Rasulullah daripada diri sendiri. Tapi ini kan bercakap aja yang senang, menggerakkan anak lidah yang mudah. Mana contoh orang duri ini lebih cinta kepada Allah daripada dirinya sendiri? Kalau rumah masyarakat itu lebih kecil daripada masjidnya, itu contoh dia lebih cinta Allah daripada diri. Berapa banyak orang kota besar, rumah megah, rumah mewah, masjid macam kandang merpati, tapi duri bangga kita. Ustaz Somad tinggal di mana? Di Riau. Kalau kita jalan lintas dari Sumatera Utara, kami pernah off-road, kami pernah bawa mobil touring keliling, lewat ada di kota itu Pak Ustadz, dari Aceh, dari Sumatera Utara, masjid besar sebelah kiri. Oh itu duri itu, Masjid Arafah namanya. Saya ceramah sering di situ. Bangga waktu itu. Ada masjid kecil lapuk mau tumbang, itu saya tak tahu. Duri je tengok masjid besar, megah, mewah, luar biasa. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka bangkitkan kecintaan kita, anak-anak cucu kita, tanamkan cinta Nabi dengan mengajarkan sejarah Nabi. Maka di masjid mesti ada kajian sirah. Senin malam Selasa tafsir, Selasa malam Rabu hadis, Rabu malam Kamis fikih, Kamis malam Jumat wirid Yasin, Jumat malam Sabtu sirah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana membangkitkan cinta kepada Nabi? Jangan sampai anak cucu kita tak tahu dia siapa Nabi. Kenalkan Nabi, di mana lahir Nabi, macam mana besar Nabi, macam mana kehidupan Nabi, bagaimana Nabi di Makkah, bagaimana di Madinah. Setelah dia paham sejarah Nabi, barulah dia dibawa umrah supaya napak tilas. Disinilah dulu Nabi lahir, disinilah dulu Nabi giginya patah, disinilah Nabi Bukit Uhud itu waktu perang, disinilah Badar, lokasi perang Badar. Berangkat umrah bersama Ustadz Yahya, daftar sebelum nomor pendaftaran tutup tanggal berikut ini. Jadi memang iklan itu lama bawa masuk, tidak di awal-awal. Pertama, lebih cinta Allah dan Rasulullah SAW daripada yang selainnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat nomor 1 ini insyaallah. Amin. 2, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sayang kepada saudara beriman, sayangnya karena Allah. Sekarang sayang kenapa? Karena separtai. Kalau pecah kongsi bermusuh. Sayangnya kenapa? Karena sekantor. Kawan pensiun awak tersinggung sakit hati. Sayangnya kenapa? Karena satu bisnis, pecah hati. Bukan karena Allah. Kalau betul sayang karena Allah, dalam perjalanan dakwah, dalam perjalanan kehidupan saya, ada kawan-kawan yang penuh dengan kepentingan, tapi ada kawan-kawan yang betul karena Allah. Ada kawan karena Allah, ada kawan karena ulah. Tapi bukan maksud saya ceramah ini dulu setelah pulang nanti siang sore bapak duduk mengatakan, aku sudah periksa Pak Ustadz, kawanku yang karena Allah ini. Yang kawanku karena ulah ini. Yang ini kawan-kawan hantu semua nih Pak Ustadz. Kawan banyak di Instagram, kawan banyak di Facebook, kawan ketawa banyak, tapi kawan bersusah, kawan menangis, kawan meneteskan air mata tak banyak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, kawan yang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau rugi, ketika engkau bangkrut, ketika engkau kalah, ketika engkau menderita, ketika engkau susah, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kepada engkau mana yang kawan hakikat sebenarnya sahabat. Karena kalau kita senang semua berkawan, kalau kita menang semua berkawan, kalau kita bahagia semua berkawan. Tapi ketika kita sedang jatuh dan terpuruk, Allah sedang ingin menunjukkan orang menang banyak berkawan, orang kalah menemukan teman sejati. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Bisa untuk update status pagi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam hadis lain, bukan hadis ini dikatakan, sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulani, 2 orang,
tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berteman, berkumpul, bersaudara karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Berkawan karena satu seragam. Itu kawan ibu, iya. Itu kawan ibu, iya. Kenapa berkawan? Sama-sama seragam, satu grup wirid Yasin. Beda seragam bukan kawan. Ini semua hanyalah casing, sampul saja. Yang sesungguhnya adalah berkawan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau susah tolong. Kalau dia dalam keadaan dililit utang, bantu sesuai kenyataan, sesuai kemampuan. Aku ini sedang dililit utang. Berapa utangmu? 100 juta. Aku tak bisa banyak menolong. Ini 99,9. Tak bisa tolong duit, senangkan hatinya. Ada doa diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil qabri wa min ahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada doa diajarkan Nabi ketika orang mengadu dililit utang, 8 doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Diamalkannya, bangkit semangatnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, wal hazan, kesulitan, wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, ketakutan. Orang dililit utang itu ketakutan. Mendengar suara sepeda motor disangka debit kolektor. Setiap mendengar suara sepeda motor disangka debit kolektor datang mau menagih, mencret-mencret. Setelah dibacakan doa ini, bangkit semangat dia. Wal jubni, jangan sampai pengecut. Wal bukhli, jangan sampai dililit utang. Wa dhala'id daini, dililit hutang. Wa ghalabatir rijal, kalau sudah dililit utang dikuasai orang lain. Bangkit semangatnya. Kalau sanggup tolong pakai duit materi, bantu. Kalau tak sanggup, bangkitkan semangatnya. Jangan sampai dia putus asa, kehilangan semangat. Jangan orang sudah jatuh kita timpakan pula tangga ke atas kepalanya. Aku ini dililit utang. Oh, dililit utang? Iya, kawanku kemarin dililit utang 2 hari mati. Apa arti persahabatan kita? Bangkitkan semangatnya. Keluar dari masjid, jumpa kawan, helmnya hilang. Kau kenapa? Helmku hilang. Kau sabar. Si anu kemarin motornya hilang. Lapang dada dia. Ini kau kenapa? Helm, itulah kau. Lama-lama masuk mata kau hilang. Tapi untuk memberikan dia motivasi supaya dia lebih semangat, supaya dia lebih menjaga hartanya, supaya dia akan datang mengunci, supaya diletakkan tempat penitipan masjid. Bagus, tak salah. Tapi menjatuhkan mentalnya. Apalah arti persahabatan persaudaraan kita? Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, maka Allah mudahkan pula dia pada hari kiamat. Maghrib jam berapa duri ibu ya? Hah? 6.18? 6.20? Ikhtilaf ternyata. Ada 6.18 dan 6.20. Oke lah, kita sepakati 6.20. Kenapa Ustaz tak pilih 6.18? Karena kalau 6.18 ternyata kurang 2 menit, batal puasa kita. 6.20 berlebih tak apa-apa. 6.20. Kenapa Ustaz tanya maghrib jam berapa? Kalau 6.20 maghrib berarti 6.20 pagi sudah bisa sholat sunat isyraq. Tujuan kita ngaji ini supaya nanti kita sholat sunat isyraq. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, jangan keluar masjid hatta tatlul asyam, sampai terbit matahari. Lewatkan waktu tanduk setan, payah menghitungnya, ingat aja maghrib. Maghrib 6.20 berarti 6.20 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang batal wuduknya boleh keluar. Agak 2 batang 3 batang jangan, nggak puasa. Mana tahu lupa pula kan habis wuduk. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah hatta tatul asyam, sampai terbit matahari, summa yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Siapa yang mendapatkan, merasakan manisnya iman? Yang pertama, lebih cinta Allah dan Rasulullah SAW daripada semuanya. Yang kedua, dia bersaudara hanya karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena politik, bukan karena harta, bukan karena bisnis, bukan karena jabatan, hanya karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha an yuqdhafa fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Takut balik kepada kekafiran sebagaimana takut dicampakkan ke dalam api.
Semua orang takut masuk api, panas, luka, terbakar, melepuh. Tapi tak banyak orang yang takut jatuh kepada kekafiran. Cakapnya menantang-nantang kekafiran, perbuatannya menantang-nantang kekafiran. Tengoklah di medsos tuh, macam-macam komen orang, macam-macam cakap orang, macam cakap tak bertuhan, macam orang ateis, macam orang liberal, macam orang sekuler. Takut balik kepada kekafiran. Nenek moyang kita dulu tak bertuhan, takut balik kepada kemusyrikan. Nenek moyang kita dulu menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah batang kelapa, menyembah sungai, menyembah laut. Maka takut melakukan kemusyrikan, takut kembali kepada kemunafikan. Senantiasa dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allah tunggal esa tak berbilang. Allahu samad, meminta hanya kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Lam yalid, dia tak beranak, walam yulad, dia tak diperanakkan. Karena kalau dia diperanakkan berarti dia berdarah, berarti dia berdaging, berarti dia makhluk. Allah itu laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang generasi ini luar biasa. Ada orang yang bangga membuat channel khusus pengakuan berbuat zina, maksiat, dosa. Ada channel khusus tentang minum khamar, mabuk sesuka hati dia. Ada channel khusus tentang murtad-murtad, artis-artis yang murtad saja yang dia bahas. Mengerikan Bapak Ibu. Zaman kita kecil dulu TV sedahsyat-dahsyat, separah-parahnya TV, masih ada komisi penyiaran yang mengontrolnya, masih ada filter penyaringnya. Sekarang ratusan jutaan channel-channel TV di YouTube berserakan tanpa ada kontrol. Maka kalau pengajian tidak kuat, maka na'udzubillah kita khawatir entah bagaimanalah generasi kita di masa akan datang. Tapi di balik itu semua, melalui YouTube juga orang bisa mendengar pengajian, melalui YouTube juga orang bisa mendapatkan pendidikan. Dia seperti mata pisau dua, dipotongkan ke bawah, kena leher ayam, kena leher kambing, menjadi pahala karena ibadah. Tapi kalau dipotongkan ke atas kena urat nadi, maka anak cucu kita akan mati. Jasadnya tak mati, badannya tak mati, tapi yang mati itu adalah imannya, akalnya, pikirannya. Maka hidupkan dia dalam perjuangan. Kalau nampak kita di tengah jalan ada iklan pembebasan tanah 500.000 per meter untuk membangun masjid, rumah Quran, panti jompo, anak yatim. Berapa tabunganmu sekarang? Tabungan ada 1 juta, mau beli handphone. Mau tak kalau 500.000 potong untuk bangun masjid? Oh, handphone itu ini segala macam. Lebih cinta Allah atau lebih cinta duit? Cinta Allah. Kalau cinta Allah belikanlah. Nah, jangan semua, bantulah setengah kata dia. Berarti sudah ada dalam bibit-bibit, dites. Bukan sekadar cakap, bukan sekadar slogan, bukan sekadar ceramah tausiah, tapi dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata. Ini semua. Kalau ada anak kita perempuan belum mau pakai hijab, katanya cinta Allah, katanya cinta Rasulullah. Rasulullah menyuruh berhijab, kenapa kamu tak mau? Kalau belum semangat sholat berjamaah ke masjid, Nabi tidak meninggalkan perhiasan supaya kita jaga, kita usap, kita sapu, kita cium. Nabi tak ada meninggalkan jubah kebesaran supaya kita datang ke Makkah, kita sapu, kita cium, kita pakai. Tidak ada. Kalaupun ada di museum itu untuk menjaga sejarah. Yang ditinggalkan Nabi adalah Al-Quran. Kalau memang betul cinta kepada Nabi SAW, berapa kali kita sudah khatam Al-Quran? Saya tidak mau mendikti bapak sudah berapa, ibu sudah berapa, menjatuhkan harkat martabat, kehormatan, muruah orang depan orang banyak. Tapi saya cerita tentang para ulama. Imam Al-Bukhari yang hadisnya kita kaji subuh ini, Imam Bukhari menghatamkan Quran di bulan Ramadan sittina khatamah, 60 kali khatam. Satu hari berarti dia 2 kali khatam. Bagaimana dengan kita? Bagi yang sudah sampai bacaannya ke surat Al-Muluk, alhamdulillah. Bagi yang bacaannya baru sampai juz 10, alhamdulillah. Yang baru mau membaca subuh ini setelah mendengar ceramah, alhamdulillah. Masih ada kesempatan dan waktu. Saya lah baca Quran tak lancar Pak Ustadz. Jangan kira tak lancar karena yang dihitung bukan berapa juz, yang dihitung bukan berapa halaman. Hitungan baca Quran per huruf, alif lam mim. La aqulu alif lam mim harf. Alif tak dihitung sehuruf, lam tak dihitung sehuruf, mim tak dihitung sehuruf. Walikul harfin asyru amsalihah. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Diajarkan dia bersaudara, berkawan.
itu kawan kau sekarang mungkin dia susah, tapi jangan sombong. Hari berganti musim berubah. Sekarang kau punya mobil, sekarang kau punya motor, sekarang rumah besar, itu kan karena ayahmu, karena aku nak. Nanti kalau aku mati macam mana? Itu kawan-kawan tak boleh diejek. Itu kawan-kawan fisiknya kurang, dia itu tamu Allah. Itu kawan-kawan kurang hartanya, tapi boleh jadi nanti diangkat Allah derajatnya. Kalau kau ejek sekarang, nanti kau berkawan sama dia 20 tahun akan datang, kau akan malu. Kata-kata yang masuk dalam ketelinganya itu. Jadi bapak ibu tidak mesti mengajar anak-anak dengan membacakan hadis ini. Saya tidak menyuruh bapak ibu menghafal hadis ini lalu pulang nanti kumpulkan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu. Tentu dengan bahasa kita masing-masing. Mudah-mudahan 3 ini kita amalkan dalam kehidupan. Apa yang kita kaji selama lebih kurang 1 jam ini menjadi bekal amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami, dengan rasa takut itu membuat kami tak jadi berbuat dosa. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat dalam hati kami, dengan taat itu kami mendekatkan diri kepadamu, kepada surgamu ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami, dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikan pendengaran kami, penglihatan kami, tenaga kami ini jadi nikmat bagi kami, jangan jadikan dia menjadi azab, karena dengan itu kami berbuat dosa. Allahumma ja'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Bantulah kami menghadapi orang-orang yang menganiaya kami, beri mereka hidayah ya Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi kami. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami. Jadikan dunia ini hanya sebagai sarana wasilah kami untuk beramal soleh ya Allah. Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup hari ini, jadikan kehidupan ini sebagai tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati malam, jadikan kematian itu membuat kami berhenti dari segala perbuatan dosa. Taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan, banyak kekurangan kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Terima kasih. Mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.